Assalamualaikum Sobat Ceria, jumpa lagi dengan Minca di sini dalam rangka kajian ceria Ramadan. Alhamdulillah kita sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan nih. Dan itu artinya kita juga akan ditinggalkan dengan bulan suci Ramadan. Dan pasti semua harapan kita sama ya. Semoga Allah meridhoi kita untuk bisa bertemu lagi di bulan suci Ramadan yang selanjutnya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, pembahasan sharing kita hari ini mengenai tentang 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Tentunya Minca di sini nggak sendirian, sudah hadir bersama kita narasumber hari ini dengan Pak Yus Rusmana. Assalamualaikum Pak Yus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Asri, Sobat Ceria, Assalamualaikum. Semoga hari ini dan selanjutnya senantiasa Allah selalu melindungi kita. Amin. Gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah. Baik. Gimana ya, Mbak Pak? Asri? Saya alhamdulillah juga baik. Sehat Pak. ya? Amin, sehat. Mudah-mudahan Sobat Ceria juga yang ada di rumah, yang lagi di jalan, semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Oke, baik Pak. Karena tadi saya sudah infokan ke Sobat Ceria di rumah nih, dimanapun berada, bahwa kita hari ini mau membahas tentang 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Jadi boleh nih Pak sharing tentang 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu. Baik Mbak Asri, alhamdulillahirabbil alamin, membahas tentang 10 hari terakhir di bulan Ramadan ya. Kita mengetahui banyak umat Islam semuanya tentu tahu tentang itikaf 10 hari terakhir ya di bulan Ramadan. Ayatnya juga sudah jelas di surat Al-Qadar 1-5 ya. Itu menjelaskan tentang kemuliaan bulan Ramadan. Ciri-ciri 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu Mbak Asri, itu diantara tanda-tanda bahwa Lailatul Qadar itu turun. Ya, jadi kalau di Al-Quran itu dijelaskan bahwa pada malam Lailatul Qadar itu turun Al-Quran. Itu istimewa sekali. Bahkan di ayat selanjutnya menjelaskan bahwa malam Lailatul Qadar itu malam lebih baik dari 1000 bulan. Jadi banyak para ulama yang menegaskan kalau 1000 bulan itu bisa dipastikan antara umur 82 sampai 85 tahun, Mbak Asri. Perkiraannya sekitar umur segitu ya Pak. Betul. Ya? Seandainya kita dapat malam Lailatul Qadar, itu kita bisa asumsikan 85 tahun kita mengerjakan sesuatu yang baik. Contoh, misalnya kita baca Alif Lam Mim. Baik. Ya, dikali 10 kan itu ya. Iya. Dikali 85 tahun. Itu luar biasa. Bedanya kebanggaan kita sebagai umatnya Nabiullah Muhammad SAW itu beda dengan umat-umat yang sebelumnya. Kalau umat-umat sebelumnya itu umurnya panjang-panjang. Sedangkan umatnya Nabi Muhammad SAW itu kisaran antara 60-70 tahun. Kalaupun dapat misalnya 100 ya itu memang fee dari Allah ya. Bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hitungan ibadah Allah itu benar-benar luar biasa. Baik. Berarti itu. Mungkin tadi keistimewaannya di 10 tentang 10 hari terakhir tadi karena ada malam Lailatul Qadar itu ya Pak ya. Betul. Betul. Baik Pak Yus, saya mungkin tapi juga Sobat Ceria juga mungkin masih ada yang belum tahu ya. Kenapa harus 10 hari terakhir atau kayak kenapa identiknya dengan 10 hari terakhir? Apakah itu berbeda di selama bulan suci Ramadan berlangsung Pak? Iya. Jadi Ramadan itu bulan yang mulia. Bulan penuh keberkahan. Jadi sebenarnya bukan definisinya 10 hari terakhir. Dari hari pertama itu udah pasti bulan mulia ya. Karena ada ciri-ciri tersendiri kayak misalnya 10 hari pertama, 10 hari setelahnya dan 10 hari akhir Ramadan. Jadi boleh dibilang kenapa sih 10 hari terakhir aja gitu ya? Karena memang spesial 10 hari terakhir. Karena di situ Al-Quran diturunkan. Makanya ada sebagian ulama yang bilang 10 hari terakhir tapi lebih konkretnya yang dicari malam-malam ganjil. Malam-malam ganjil. Karena memang ada sebagian ulama mengatakan di malam-malam ganjil. Oh, baik. Malam 21, malam 23, malam 25, 27
dan 29. Tapi baik. tidak menutup kemungkinan ya, karena memang yang bagus kita melakukannya 10 hari. Jadi nggak mesti harus ganjil. Kan kita juga tidak tahu ya Mbak Asri ya, gimana Allah maunya berkehendak. Karena kita juga ada dua persepsi. Ada yang mungkin puasanya lebih dulu. Baik. Terus kemudian yang kedua, ya hitungannya kan beda-beda. Jadi intinya kalau menurut saya, kalau mau menghidupkan 10 hari terakhir ya memang harus ke 10-10-nya. Jadi nggak ada yang di skip gitu ya Pak? Iya, kan itu luar biasa ya Mbak Asri. Semisalnya saya melakukan sesuatu yang baik, itu terjadi di malam genap, kita nggak tahu Allah tuh terima atau enggak. Yang tahu kan Allah, bukan kita manusia yang cuma pakai logika hitungan. Sebenarnya kalau kita bisa melakukan itu luar biasa. Karena orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu punya ciri-ciri tersendiri Mbak Asri. Oh, ya, di 10 hari terakhir itu berarti malam Lailatul Qadar itu ada ciri-cirinya gitu ya, Pak? Jadi malam Lailatul Qadar itu ciri-ciri diantaranya yang pertama terjadinya 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Yang kedua ada yang bilang itu terjadinya di malam-malam ganjil. Itu yang kedua. Yang ketiga, pada saat malam keadaannya itu tentram, aman, damai, tenang. Itu keadaan malamnya. Nah, ketika menuju ke siang itu matahari terlihat bersinar tapi tidak panas, tidak terik. Seperti itu Mbak Sri, ciri-cirinya. Jadi terang tapi nggak yang panas seperti biasanya gitu. Iya, seperti biasanya kan kita kalau misalnya 15 menit atau 20 menit kita coba panas-panasan gitu, berasa banget. Tapi ketika terjadi malamnya Lailatul Qadar itu cahaya ada tapi tidak terasa terik. Panas gitu. Seperti itu. Setidaknya gitu bisa jadi kayak husnuzonnya kita bahwa itu tadi malam itu malam Lailatul Qadar kali gitu ya Pak ya. Jadi sementara kita cuma mengira-ngira, tapi kalau ciri-cirinya ya itu tadi yang saya sampaikan. Gitu. Mudah-mudahan kita dapat ya malam Lailatul Qadar. Termasuk ya Pak, amin. Iya. Semoga Sobat Ceria juga dimanapun berada, termasuk hambanya Allah yang bisa memperoleh malam Lailatul Qadar tadi. Betul. Baik. Selanjutnya kalau untuk amalan nih Pak gitu, atau kegiatan atau aktivitas yang sebaiknya dikerjakan pada 10 hari terakhir itu tuh ada kegiatan atau aktivitas apa aja sih Pak? Ya, definisi ketika kita ingin mendapatkan sesuatu yang baik ya, apa sih yang harus dikerjakan ketika kita melakukan itikaf ya? Kan diperintahkan kita untuk berdiam diri di dalam masjid atau di rumah-rumah Allah ya. Ada yang bilang boleh di musola, tapi ada juga sebagian ulama yang bilang harusnya di masjid. Nah, terkait apa aja sih yang dikerjakan? Biasanya kita kalau di masjid itu ada yang ngadain muhasabah, qiyamul lail, tahajud bareng. Perintahnya selain kita sholat, Mbak Sri, yang mungkin lebih bagus kita melakukan pertama banyakin baca Al-Quran. Kemudian kita banyakin berdoa. Karena yang tadi dibilang di dalam surat Al-Qadar ya, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi sahrin. Tanazzalul malaikati. Nah, ini banyak malaikat Basri berbondong-bondong turun ke bumi. Bahkan sampai waruhu fiha itu kalau saya mengidentikan bahwa malaikat Jibril turun juga disertakan di situ untuk mengurus masalah-masalah umat. Artinya mungkin bisa jadi para malaikat pun ikut beribadah, bisa jadi mereka itu mengaminkan doa-doa kita. Maka dari itu kita harus banyak berdoa. Misalnya saya yang punya anak berdoa agar anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Robbi habli minas solihin, itu diantaranya. Kalau istri kita misalnya pingin menjadi yang soleha, ada doanya sendiri. Kemudian mungkin yang masih jomblo juga, mungkin Sobat Ceria ada yang masih jomblo, tekanin doa-doanya di situ. Dikencengin doa-doanya, Masya Allah, luar biasa. Makanya kenapa itu 10 hari terakhir itu lebih istimewa dibandingin mungkin hari-hari sebelumnya gitu kali ya Pak ya. Iya. Baik.
Baik Pak Yus, kalau selain tadi itikaf di masjid, terus perbanyak doa, baca Al-Quran, kira-kira ada lagi nggak sih aktivitas lain yang bisa dilakukan yang bahkan bisa dibilang juga itu bagus banget dan banyak juga gitu orang yang mendambakan bisa melakukan aktivitas itu gitu Pak. Kira-kira ada lagi nggak sih Pak? Baik Mbak Asri ya, pertanyaan ini sungguh luar biasa ya menurut saya ya. Mungkin juga cita-cita seluruh Sobat Ceria. Jadi cita-cita saya di bulan Ramadan ingin sekali melaksanakan umroh. Masya Allah. Karena melaksanakan umroh di bulan suci sama halnya Rasulullah bersabda, sama halnya melakukan haji bersama beliau. Itu luar biasa banget. Coba kira-kira kita bisa ngebayangin kita bisa melaksanakan umroh di bulan suci Ramadan. Itu luar biasa. Dan alhamdulillah Jazirah Wisata ya, anak perusahaan dari Ceria Holiday bisa memberangkatkan tamu-tamu undangan Allah di bulan suci ini, yaitu di tanggal 29 Maret kemarin sudah berangkat ya, disebutnya dengan umroh itikaf. Kemudian satu lagi baru kemarin berangkat di tanggal 3 April, disebutnya dengan umroh akhir Ramadan. Alhamdulillah semuanya sebanyak 30 packs masing-masing grup. Masya Allah. Ya luar biasa. Itu emang sebenarnya jadi impian kita semua sebenarnya ya, Pak ya. Betul, karena tadi Basri. mengingat pahalanya setara dengan berhaji bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wah, itu luar biasa banget Mas. Mudah-mudahan kita bisa berangkat ya Mbak Basri. Amin. Nah, bagi Sobat Ceria yang ingin berangkat umroh bisa banget mulai merencanakan perjalanan ibadah umrohnya bersama Jazirah Wisata yang merupakan anak perusahaan dari Ceria Holiday. Baik Pak, untuk melanjutkan perbincangan kita hari ini, sharing-sharing kita hari ini, saya pengen tahu nih Pak, ada nggak sih doa yang dianjurkan, yang dibaca gitu ya di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan gitu Pak? Sudah pasti ada ya Mbak Asri, dan mungkin Sobat Ceria juga kalau seandainya selalu ikut taraweh, doa ini doa yang sering dibaca ya. Baik. Jadi doanya seperti ini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Seperti itu. Jadi kita berdoa kepada Allah, ya Allah, Engkau adalah Maha Pemaaf dan juga menyukai orang-orang yang meminta maaf. Maka maafkanlah kami. Seperti itu Mbak Asri. Baik. Jadi diperbanyak doa itu di 10 hari terakhir gitu ya, ya betul. Pak? Biasanya doa itu dilantunkan ketika kita sudah melaksanakan sholat tarawih. Baik. Biar juga nggak lupa kali ya Pak ya? Iya, diingatkan oleh pembaca doa biasanya seperti itu. Oke, baik Pak Yus. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih Pak Yus untuk sharing-sharingnya hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya Pak ya. Iya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Mbak Asri, Sobat Ceria semua. Minta maaf juga kalau semisalnya sharing kita di hari ini tidak berkenan di hati Mbak Asri dan Sobat Ceria yang ada di rumah. Tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin. Dan tentunya jangan lupa menghidupkan hari-hari terakhir di bulan suci Ramadan tahun ini. Terima kasih Sobat Ceria yang sudah setia mengikuti kajian Ceria Ramadan dari episode awal sampai episode akhir hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang terjadi. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.